yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti acara Agri Quran pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Selamat datang di AgriTalks ke-16 ini. Spesial Muharram kali ini, perkenalkan saya Abgusta Fajri Wiranata, yang insya Allah nanti akan memandu jalannya AgriTalks ini. Untuk biasanya saya dipanggil Fajri oleh teman-teman. Nah, sebelum kita untuk mendapatkan berkah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah, kita ucapkan secara bersama-sama dengan aba-aba, ya teman-teman dan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman, sebelumnya sudah pernah tahu Agri Quran atau tahu dari mana mengenai Agri Quran? Bapak Ibu atau teman-teman mungkin bisa untuk menuliskannya di kolom chat, dan bisa juga untuk dari misalkan ada yang dari Pamulang, ada yang dari lokasinya masing-masing juga bisa ditulis untuk melihat teman-teman dari mana aja. Sekali lagi ya, ngomongnya benar banget apa? Wah, alhamdulillah sudah ada dari Purwakarta. Belum, ada yang perdana, ada yang dari Semarang, lalu ada yang dari Pontianak, langsung ada yang dari Jakarta. Wah, kebetulan saya juga dari Pamulang, Tangerang Selatan. Ada yang dari Pamulang, Tangerang Selatan? Ada. Oke, ada sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu bagi yang belum tahu. Agri Quran merupakan platform edukasi pertanian Islami. Jadi kalau saya lebih ngambilnya, kalau udah namanya Agri Quran berarti bertani dengan Quran, atau dalam arti sebenarnya bertani yang mengikuti dengan panduan-panduan Al-Quran dan secara Islam tentunya gitu. Jadi kalau aku lebih ngambilnya ke arah di satu-satuin, agrinya apa, Qurannya apa. Jadi lebih ke ambil harafiahnya satu perkata. Dan itu merupakan bentuk edukasi gitu, untuk mengajak masyarakat sebenarnya. Nah, salah satu kegiatan yang ada di Agri Quran ini sebenarnya ini adalah AgriTalks ini. Jadi AgriTalks merupakan sebenarnya wadah untuk kita diskusi, bincang-bincang mengenai pertanian, khususnya juga pertanian yang berpegang atau berpedoman dengan Al-Quran. Sebagai contohnya, saya sekarang kan kita dengan temanya bagaimana menumbuhkan tauhid melalui berkebun di anak-anak. Nah, jadi lebih menyangkut pautkan bagaimana Al-Quran dan Islam dan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Mengenai Agri Quran sendiri, sebenarnya ada beberapa program yang tim kerjakan. Bagi saya cukup menarik
Yang pertama itu ada MLG. MLG itu apa? MLG merupakan My Little Garden. Nah, ini merupakan program yang sudah 2 kali dijalankan, dan nanti kita di bulan September nanti, insya Allah tanggal 6 ada MLG lagi. Nah, MLG ini adalah program menanam bagi anak-anak. Di dalamnya disisipkan juga pembelajaran mengenai tauhid dan adab. Nah, jadi lebih ke bagaimana sebenarnya anak mengenal tumbuhan sebagai ciptaannya Allah. Jadi ada adab-adabnya ketika kita sedang memperlakukan tanaman. Itu yang akan di MLG ini ditekankan. Nah, terus yang selanjutnya, MLG ini juga bisa langsung daftar nih untuk Bapak Ibu mungkin, atau teman-teman yang saudara-saudaranya punya anak, atau saudara-saudaranya lagi yang punya anak, bisa daftarin jika menarik, dan bisa langsung lihat di Instagramnya Agri Quran. Dan ini menarik sih kalau menurut saya, ketika walaupun diadakan melalui daring ya, antusias anak-anak yang 1 dan 2 kemarin pun cukup interest gitu terhadap, terutama untuk mainan tanah gitu. Nanti Ibu Bapak bisa daftar melalui infonya ada di Instagram, dan nanti juga bisa kontak ke admin atau tim Agri Quran. Nah, yang kedua ada Quranic View of Agriculture. Jadi QVA ini adalah ada program yang membedah ayat-ayat pertanian yang dipandu nanti oleh tim Agri Quran. Jadi lebih ke bahasa Arabnya dan asbabun nuzul. Mungkin yang ingin memperdalam mengenai bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai pertanian, bisa nih Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin memperdalami bisa ikut acara ini, nanti bisa daftar juga di Agri Quran. Yang selanjutnya ada dari Pertiwi. Apa itu Pertiwi? Ini adalah teh asli Indonesia, dan mungkin penyuka teh harus mencoba ini, karena ini teh asli yang sudah lama gitu untuk diangkat oleh Agri Quran, termasuk dalamnya Agri Store ini, dan cobain rasanya gitu. Yang terakhir itu adalah ada dari Tim Bumi dengan produknya adalah Gardening Kit. Nah, Gardening Kit ini merupakan alat sebenarnya bagi kita atau teman atau saudara yang mau belajar bertani atau bercocok tanam di rumah. Jadi ada beberapa paket-paket alatnya nanti yang bisa dilihat di Instagramnya. Contohnya ada polybag-nya, ada media tanamnya, terus ada stick untuk melabeli jenis tanaman. Di situ ada alat-alatnya, dan di Tim Bumi ini juga sebenarnya bisa untuk melakukan konsultasi jika ada kendala-kendala atau permasalahan dalam bercocok tanam. Nah, nanti informasi lebih lengkap dari ke semua program-programnya Agri Quran bisa dicek di Instagram Agri Quran, @agriquran. Dan bisa langsung dilihat juga untuk video-video yang kemarin-kemarin ada YouTube-nya Agri Quran. Untuk sebelum kita melangkah, ini untuk menambah berkah di acara ini, akan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh Kak Fuad. Kepada Kak Fuad, mungkin bisa dipersiapkan, dan monggo Kak Fuad, saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Kak Fajri? Terdengar? Iya. Bismillah, insya Allah akan izin membacakan Quran Surah Luqman ayat 12.
hingga ayat ke 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul azim. Izin membacakan terjemahnya. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu melingkarkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Mohon maaf, tiba-tiba koneksinya hilang. Wah, Masya Allah, terima kasih Kak Fuad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Kak Fuad dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan ketenangan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke materi, saya selaku MC akan membacakan profil dari moderator nanti yang akan menemani pemateri dalam acara hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai moderator yaitu Kak Sonia Suci Ramadhani. Nah, untuk beliau ini pendidikannya adalah di IPB. Kebetulan sekali beliau dari jurusan hama proteksi tanaman. Banyak bergelut mengenai hama. Nanti bisa kalau ada konsultasi tentang hama mungkin bisa ke beliau nih. Terus beliau juga diklat guru pengajar Al-Quran Yayasan Ummul Qura. Terus beliau juga di Akademi Guru Al-Fatih. Pengalamannya di dunia pendidikan juga beliau tempuh di Sekolah Alam Bogor. Katanya sih baru sebentar, padahal memang udah 4 tahun. Dibilang masih dikit, gitu. Padahal udah 4 tahun. Terus juga beliau pengajar Al-Quran di Yayasan Tholabul Ilmi selama 3 tahun. Buat tidak main-main nih moderator kita untuk profilnya. Untuk mempersingkat waktu, Kak Sonya mohon membimbing ya untuk acara kita. Saya persilahkan waktu dan tempat. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Kak Fajri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Alhamdulillah, panjatkan kita bisa berkumpul webinar atau AgriTalks, belajarin tauhid. Kenal teman-teman bundanya, senang sekali akhirnya Indonesia banyak sekali seputar Islamic Parent, khususnya nah, dari video kita bisa Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang di Hana Indonesia. Hana Indonesia adalah sebuah komunitas dan support group untuk para ibu yang sadar akan fitrahnya sebagai pendidik utama anak di rumah. Kamu tidak sendiri, Ibu. Di sini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang Islamic parenting dalam Assalamualaikum, selamat datang di Hana Indonesia. Hana Indonesia adalah sebuah komunitas dan support group untuk para ibu yang sadar akan fitrahnya sebagai pendidik utama anak di rumah. Kamu tidak sendiri, Ibu. Di sini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang Islamic parenting dalam bentuk bermain bersama Hana, kajian Hana, dan Hana berbagi cerita di beragam platform seperti Instagram dan podcast. Hana Indonesia akan membersamai orang tua, terutama para ibu, untuk mendampingi anak-anaknya menumbuhkan kecintaannya pada Roh dan Rasulnya. Oke, kita ada juga lama ya.
Mohon maaf tadi saya mute. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk berdiskusi langsung dengan founder Hana Indonesia, yaitu Kak Ayu. Sebagai founder, pastinya beliau juga aktif di komunitas Hana Indonesia dan beliau senang sekali belajar tentang parenting. Jadi mari kita sambut bersama Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman yang hari ini, pagi ini sudah hadir. Ini ada sekitar 79 partisipan yang hadir pagi ini. Mudah-mudahan kita hari ini sama-sama bisa belajar. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya salah satu founder dari Hana Indonesia, sebuah komunitas yang kita fokusnya lebih ke parenting dan lebih ke Islamic parenting. Pagi ini saya mendapatkan kesempatan dari Agri Quran bersama Hana juga untuk berdiskusi sama teman-teman semua tentang bagaimana menumbuhkan tauhid dengan berkebun. Sebagai pembuka juga, hari ini saya harapkan teman-teman juga bisa saling belajar sama-sama ya. Jadi kebetulan saya juga bukan seorang ahli dalam berkebun juga, sama-sama masih belajar. Apalagi kemarin begitu tahu diajak kerja sama-sama Agri Quran, lalu saya baca konten-konten Instagramnya, Masya Allah, itu bagus sekali. Jadi teman-teman yang belum follow Agri Quran ataupun sudah follow, coba silakan dibaca-baca lagi. Siapa tahu bisa dapat insight tentang berkebun nih. Nah, soalnya tadi sudah memutarkan video profil tentang Hana, mungkin saya akan jelasin sedikit lagi tentang Hana. Jadi, Hana ini adalah komunitas yang bergerak di bidang Islamic parenting. Kemudian kami punya kegiatan, itu ada 3. Ada kajian Hana, biasanya bersama dengan ustazah atau ustadz. Kemudian kita ada namanya Hana Berbagi Cerita. Hana Berbagi Cerita itu kegiatan biasanya sih ibu-ibu ya, atau perempuan-perempuan nih, atau waktu itu kita pernah bikin, dan nanti insya Allah akan ada kelas lagi juga, batch 2, kelas Hana Berbagi Cerita. Jadi kita berkumpul bersama, belajar bareng-bareng tentang gimana sih suka dukanya menjadi seorang ibu gitu ya, bagaimana membersamai anak di rumah gitu. Jadi kalau kelas Hana Berbagi Cerita itu tentang diskusi antar kami tim Hana dan teman-teman yang ikutan. Kemudian ada lagi bermain bersama Hana. Nah, mungkin tadi aku juga begitu mendengar penjelasan dari Mas Fajri, menarik sekali ya, ada apa tadi namanya, My Little Garden ya. Pengen banget nanti, insya Allah mungkin aku bisa ajak anakku ikutan juga nih acaranya Agri Quran yang My Little Garden ya. Jadi ini sebenarnya sama nih, sama bermain bersama Hana juga kita mengajak anak-anak bermain, juga mengajak orang tuanya, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk sesuai sama kampanye Hana, jawab dengan tauhid. Nah, terkait campaign ini, aku minta izin sama teman-teman semua, aku mau putarkan video tentang Jawab dengan Tauhid. Jawab dengan Tauhid itu salah satu kampanyenya Hana Indonesia. Seperti apa si Jawab dengan Tauhid ini, kita tonton sama-sama. Sebentar ya, aku coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ada di mana sih, Bu? Kenapa Allah turunkan hujan? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Begitu banyak pertanyaan anak-anak yang sebenarnya bisa dijawab dengan tauhid. Semua orang ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, ingin mereka mendoakan kita, ingin mereka menjadi hamba terbaiknya, dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Tapi seringkali kita bingung, bagaimana ya caranya mengenalkan anak-anak pada Allah, juga membuatnya meneladani Rasulullah. Dan yang terpenting, bagaimana cara mengajarkan agama?
Indonesia mengajak keluarga Indonesia mengenal Allah dan Rasul-Nya dalam keseharian lewat jawab dengan tauhid dan menjadikan tauhid sebagai lifestyle supaya anak-anak dekat dengan Allah dan Rasul-Nya sehingga ia siap menjadi hamba yang bermanfaat di dunia. Oke, tadi videonya terlihat jelas, teman-teman? Semoga terlihat jelas ya. Jadi itu tadi video tentang Jawab dengan Tauhid, campaign yang memang diinisiasi sama Hana Indonesia yang tujuannya untuk mengajak keluarga Indonesia supaya rame-rame yuk kita sama-sama berusaha menjadikan tauhid ini dalam keseharian. Gitu. Nah, Mbak Sonya, ini mau langsung masuk materi atau ada yang mau disampaikan dulu? Langsung materi saja, Mbak. Oke, langsung materi saja. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu. Kalau teman-teman habis lihat video ini kemudian masih kepo nih, masih penasaran, nanti juga saya mau jelasin tentang Jawab dengan Tauhid ini. Bisa lihat di Instagram Hana Indonesia. Kita juga ada podcastnya di Spotify namanya Hana Indonesia. Nah, sekarang saya mau izin share screen untuk diskusi kita hari ini ya. Terlihat? Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Terlihat. Terlihat, Kak. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pagi ini kita akan ngobrol tentang menumbuhkan tauhid pada anak dengan berkebun. Sebentar, ini kenapa tidak mau diklik ya? Oke, gini aja deh. Ya, jadi saya masuk ke sini dulu. Tadi kita udah sama-sama dengar videonya, si kampanyenya Hana, Jawab dengan Tauhid. Kebetulan kami dari Hana Indonesia ingin mengajak teman-teman semua nih, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, mungkin juga teman-teman yang belum berkeluarga mungkin, tapi misalnya profesinya kayak misalnya kayak Sonya sebagai guru, atau mungkin siapapun lah yang ada di Indonesia ini, untuk kita sama-sama yuk menghadirkan Allah dan Rasul-Rasulnya dalam pendidikan di rumah. Gimana ya caranya Jawab dengan Tauhid ini? Nah, ini sebenarnya kenapa saya kasih tahu hari ini, karena sebelum masuk ke materi tentang berkebunnya nih, kita harus tahu dulu nih Jawab dengan Tauhid nih apa sih gitu. Jadi seringkali, terutama untuk anak-anak usia dini, kadang-kadang banyak sekali pertanyaan dari orang tua yang bingung, gimana sih caranya ngenalin Tauhid ke anak, gimana sih caranya mendidik anak, mendidik agama pada anak gitu. Yang kami percaya di Hana Indonesia, kebetulan kami sering share juga tentang pendidikan berbasis fitrah, bahwa orang tua, ibu terutama itu adalah pendidik di rumah. Jadi kurang lebih orang pertama yang akan mengajarkan ini ke anak ya adalah orang tuanya ya. Gimana sih caranya gitu? Kita ada beberapa tips yang sudah dirangkum di slide ini. Yang pertama adalah biasakan memulai perkataan, tanggapan, atau jawaban dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau bisa di setiap obrolan yang terjadi di rumah itu selalu kaitkan sama Allah, selalu kaitkan sama Rasulullah. Sesimpel misalnya anaknya mau makan nih, mau makannya ternyata dia pakai tangan kiri, bisa diingatkan, oh iya, kakak tahu nggak nih kalau Rasulullah itu makannya pakai tangan kanan loh. Jadi apa yang kita ajarkan itu memang tidak terlalu yang sulit-sulit dulu nih buat anak usia dini, tapi sesuatu yang sehari-hari. Jadi anaknya merasa bahwa oh iya, semakin banyak kita sebut Allah, semakin kita sebut Rasulullah, anaknya jadi semakin paham gitu ya, jadi semakin ngerasa bahwa oh iya ya, kenapa ya ini mamahku selalu nyebut Allah terus, selalu nyebut Rasulullah terus gitu ya.
Nanti ini menjadi bekal dia untuk pendidikan agamanya di usianya yang akan datang gitu. Yang kedua, kaitkan momen dengan ilmu pengetahuan dan sains, karena sains erat kaitannya dengan tauhid. Nah, ini terkait dengan berkebun juga, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Sebenarnya banyak sekali di Al-Quran itu yang Masya Allah ya, kayak tentang bagaimana turunnya hujan, bagaimana angin bertiup, gitu ya. Itu semua ada di Al-Quran, gitu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan anak, sesimpel misalnya lagi jatuh nih gitu, kita bisa mengaitkan itu tuh dengan tauhid. Gimana caranya, nanti kita latihan sama-sama. Kemudian pancing balik pertanyaan anak dengan pertanyaan untuk mengonfirmasi pemahaman tauhidnya. Jadi kalau seandainya anaknya bertanya nih tentang sesuatu gitu, misalnya kenapa sih aku harus buang sampah pada tempatnya gitu, kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Mungkin ibunya atau siapapun yang menjawab di keluarga bisa tanya lagi, kakak, Allah itu cinta loh sama kebersihan, Allah itu senang loh sama keindahan gitu. Jadi kalau seandainya kakak buang sampah pada tempatnya, nanti Allah pasti akan sayang sama kakak gitu. Jadi setiap kali apapun yang terjadi dalam kehidupan anaknya, dipancing lagi pertanyaannya dengan pertanyaan yang mengarah ke ketauhidan itu. Lalu selipkan dalam keseharian, kayak contoh yang tadi aku kasih. Apapun yang terjadi, pokoknya jawabnya dengan Allah terus, jawab dengan Rasulullah terus, supaya anaknya ngerasa, oh itu suatu hal yang biasa terjadi ya, bukan sesuatu yang kayaknya berat banget gitu untuk anaknya terima. Lalu yang terakhir, gunakan bahasa yang sesuai dengan usianya anak, juga pemahaman anak. Jadi kalau anaknya masih di bawah 7 tahun misalnya, ya gunakan bahasa yang sesuai dengan pemahamannya dia, jangan gunakan bahasa yang membuat dia kemudian nggak ngerti gitu ya. Jadi kan informasinya juga nggak akan diterima sama anaknya. Nah, kemudian ini, menumbuhkan tauhid dengan berkebun. Untuk anak-anak, terutama anak-anak usia dini, pendidikan tauhid ini yang harus kita kenalin dengan anak-anak ini adalah bagaimana kita bisa mengenalkan Allah lewat ciptaannya Allah. Kenapa kayak gitu? Karena memang anak-anak di usia ini nih, kan sebenarnya daya imajinasinya lagi tinggi sekali. Mungkin mereka bisa bertanya, Bunda atau Ibu, Allah itu ada di mana sih? Gitu misalnya. Atau Allah itu memang beneran ada ya? Gitu. Nah, ibu-ibu atau keluarganya atau orang tuanya ini bisa kasih tahu, oh iya loh, lihat deh tuh ada matahari. Siapa yang ciptain matahari? Allah yang ciptain matahari. Lihat deh tuh bisa turun hujan. Siapa kira-kira yang turunin hujan ya? Allah yang turunin hujan. Ada loh di Al-Quran misalnya kayak gitu. Jadi terutama kalau anaknya masih di usia dini nih, jangan sampai lewatkan waktu secara berkualitas untuk mengenalkan anak pada ciptaan-ciptaan Allah yang Masya Allah bagus sekali gitu ya. Terus ajarkan dia juga bagaimana Allah itu sayang gitu, bagaimana kita harus menyayangi makhluk hidup yang lain juga supaya kita juga disayang sama Allah. Kemudian di usia dini ini juga paling baik sekali mengajarkan anak-anak itu dengan mendekatkannya dengan alam. Kenapa? Karena dengan mendekatkan dengan alam itulah dia merasakan dan melihat dengan segala indera yang dia punya, mata, dengan pendengarannya dia, kemudian dia juga bisa melatih sensorinya dengan megang-megang tanah misalnya gitu ya. Itu juga membuat dia jadi semakin banyak pelajaran dan semakin banyak pengalaman yang dia terima. Kemudian dia bisa bereksplorasi, dia bisa mengobservasi juga, oh ternyata kalau seandainya tanahnya aku penek-penek nih, apa sih istilah bahasa Indonesianya, aku genggam dengan eratnya, ternyata tanahnya jadi lebih padat ya gitu. Oh kalau ternyata tanahnya aku campur sama air, ternyata tanahnya jadi basah ya gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang dia alami gitu. Dan jangan lupa kasih tahu juga di pendidikan anak di usia ini tuh dan nantinya ke depannya juga jangan pernah orientasinya ke hasil. Kenapa? Karena hasilnya ya sudah, kan kita percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu
yang paling tahu kita nanti akan kayak gimana gitu ya. Yang pasti kita jalani prosesnya dengan baik. Jadi nikmatin aja prosesnya sama anak-anak di usia-usia dini ini misalnya ya. Kemudian sabar, berikhtiar, kemudian bersyukur atas rezeki yang dikasih sama Allah. Jadi sebenarnya kenapa berkebun itu sangat cocok sekali untuk menumbuhkan tauhid? Karena itu tadi, karena berkebun itu mendekatkan dengan alam, memungkinkan kita untuk bereksplorasi, memungkinkan anak untuk menggunakan segala panca indera yang dia punya, yang dikasih sama Allah untuk belajar dan menerima banyak informasi dari alam sekitarnya, seperti itu. Lalu ini dia. Ini salah satu yang ngebuat aku pertama kali berkebun juga agak tercengang gitu ya, dan langsung Masya Allah gitu ya, karena ternyata dengan berkebun kita membantu tumbuhan untuk bertasbih kepada Allah. Ternyata dengan tumbuh-tumbuhan yang subur itu di kebun kita membantu dia untuk bertasbih sama Allah loh. Wah, luar biasa sekali ya gitu. Coba bayangin kalau seandainya kita tidak melakukan berkebun ini di rumah gitu ya, kita nggak dapat kesempatan untuk membantu tumbuhan supaya bisa bertasbih kepada Allah. Ini juga terangkum di surat Al-Isra ayat 44 ini. Nah, ini salah satu juga yang paling penting dari kegiatan berkebun itu ini. Tunggu sebentar, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk anak-anak usia dini terutama, dan usia-usia selanjutnya di atas 7 tahun, paling baik itu memang bereksplorasi dan mendekat ke alam. Dengan kegiatan berkebun, itu memungkinkan kita dengan melakukan, misalnya mengolah tanah, kemudian kita membutuhkan sinar matahari, kita membutuhkan air, kemudian tanamannya bertumbuh menjadi pohon, sampai akhirnya menghasilkan buah atau bunga. Nah, anak-anak ini ketika dihadapkan pada pengalaman berkebun ini kan dia otomatis ngelihat ya dari bagaimana dari sekedar biji, bibit, benih semuanya tumbuh jadi pelan-pelan gitu ya, by proses kan kita nggak bisa maksa kan, nggak bisa maksa misalnya ternyata kok ini benihku tidak bertumbuh ya gitu, pokoknya besok harus tumbuh kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Semua itu kalau berkebun itu kenapa aku pernah baca di kontennya Agri-Quran juga, bahwa berkebun itu mengajarkan kesabaran. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksa si tanaman itu harus tumbuh besok misalnya. Tapi kita harus bersabar gitu dan melihat perkembangannya. Nah, semua kegiatan yang ada di kegiatan berkebun ini, dari mengolah tanah sampai menghasilkan buah atau bunga ini semua terangkum dan ada di Al-Quran. Nah, jadi ketika ini semua terjadi kan anak-anak jadi tahu bahwa ternyata apa yang aku lakukan ini semua ada di Al-Quran loh gitu. Masya Allah ya, berarti kalau misalnya bingung atau apapun cari aja di Al-Quran gitu. Itu kan sebenarnya salah satu pendekatan tauhid juga. Jadi anaknya ngerasa bahwa ya sudah, sumber dari segala sumber itu ya Al-Quran gitu. Dalam sebuah sesi Hana berbagi cerita yang lalu gitu ya, kami sempat berdiskusi bahwa kita harus jelaskan ke anak, harus ingatkan ke anak bahwa Al-Quran itu adalah caranya Allah untuk ngomong sama kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu Allah ngomong apa sama kita, coba deh dibuka Al-Qurannya. Nah, jadi kalau kita melakukan kegiatan berkebun ini, pastikan juga kita lihat literaturnya dari Al-Quran gitu. Bagaimana sih tanah itu gitu ya. Aku nyatat beberapa hal yang aku lihat juga dari kontennya Agri-Quran gitu ya, kayak misalnya Allah itu memberikan kehidupan di tanah dengan air. Itu ada di Quran surat Qaf ayat 11. Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Kemudian tanah yang subur itu seperti apa sih? Itu ada juga di Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Jadi betapa pentingnya tanah dalam berkebun. Itu justru salah satu basicnya dalam berkebun itu kan mengolah tanah gitu. Dan itu ternyata ada di Al-Quran. Itu ternyata katanya Allah loh gitu. Ternyata Allah bilang itu ke kita.
termasuk juga soal sinar matahari, bagaimana juga air, ada juga di Al-Quran tentang bagaimana turunnya hujan gitu ya. Jadi ini semua membuat anak-anak jadi semakin relate dengan ketauhidannya itu gitu. Oh ternyata iya ya, ternyata Allah sudah mengatur semua gitu. Sama seperti ketika anaknya juga mengalami melihat gitu ya, bereksplorasi, kemudian mengobservasi si dari tanaman dari biji itu sampai tumbuh jadi sebuah tanaman dan menghasilkan buah gitu ya. Dia ngelihat setiap hari, dia lihat gitu, oh ternyata tanaman yang ini dia tidak terlalu butuh sinar matahari yang banyak. Jadi kalau ternyata sinar mataharinya terlalu banyak, dia jadi daunnya menguning gitu. Oh gitu ya, kalau gitu besok kita pindahin aja ya letaknya gitu. Nah itu kan sebenarnya belajar ya, pelajaran-pelajaran itu didapat dengan pengalaman kita melakukan si berkebun ini. Kemudian ada tanaman-tanaman yang ternyata airnya nggak butuh terlalu banyak, disiramnya ternyata nggak usah tiap hari, disiramnya 3 hari sekali aja gitu, atau malah disiramnya seminggu sekali gitu. Nah itu juga membuat anak juga jadi tahu, wah Masya Allah, ternyata Allah ciptakan tanaman-tanaman itu kebutuhannya berbeda gitu. Nah kita harus cari tahu nih, gimana caranya ya, gimana membuat si tumbuhan yang A ini subur, tumbuhan yang B subur juga, padahal dia berbeda jenis dan berbeda kebutuhannya gitu. Jadi kegiatan berkebun ini juga jadi mengolah rasanya si anak kan, mengolah kepekaannya anaknya supaya dia bisa mengetahui bahwa tumbuhan-tumbuhan itu kebutuhannya berbeda. Itu juga salah satu yang melatih dia untuk kemudian jadi peka sama apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia jadi menyerahkan semuanya sama Allah gitu. Karena kita juga selalu ingatkan bahwa Allah itu maha memelihara. Cuma Allah yang bisa menumbuhkan dan mematikan tanaman ini. Jadi, ya caranya kita rawat dengan baik, kemudian kita berdoa sama Allah supaya tanaman-tanaman ini tumbuh subur dan bisa menghasilkan manfaat buat kita semua. Seperti itu. Lalu yang terakhir, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita harus jelaskan juga ke anak, dan ini juga tentunya akan relate sama berkebun gitu ya, karena kayak aku bilang tadi, setiap tanaman itu kita tidak bisa pastikan dia akan hidup atau mati. Kita nggak bisa pastikan besok dia akan, besok pokoknya tanaman ini harus tumbuh 1 cm gitu. Kan nggak bisa ya, segala sesuatu itu ternyata semua tuh diserahkan sama Allah, semua tuh milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak Allah yang nolong gitu. Dan pastikan juga, ingetin sama anak-anak bahwa kita melakukan semuanya itu tujuannya satu, supaya disayang sama Allah. Nah, ini kenapa aku bilang tadi bagaimana menanamkan tauhid dengan berkebun ini sangat bisa dilakukan gitu, karena anaknya benar-benar mendekat ke alam dan dia mengeksplorasi apa yang terjadi sama tanamannya gitu. Lalu kalau di kampanye Jawab dengan Tauhid itu balik lagi dengan kegiatan berkebun ini, jangan lupa ingetin bahwa prioritas sayang kita di dunia ini tuh ke siapa sih? Yang pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, kemudian yang ketiga ke orang tua gitu ya. Jadi pastikan anaknya melakukan apa-apa itu harus lillahi ta'ala gitu. Oke, aku mau nanam ini, tapi kira-kira tumbuh nggak ya? Jangan sampai dia kecewa ketika besoknya nggak tumbuh. Ya berarti kan memang kita nggak punya daya dan upaya. Berarti kita harus minta tolong sama Allah. Ayo kita berdoa sama Allah yuk, supaya tanamannya tumbuh subur. Seperti itu. Mungkin lebih enak nanti kita diskusinya lewat tanya jawab aja. Jadi Mbak Sonya mungkin bisa dibantu ya teman-teman. Aku juga belum baca chatnya nih. Mungkin ada yang sudah ngechat, kira-kira seperti itu. Ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan, Kak. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Alia. Kak Ayu, bagaimana mengajak anak-anak berkebun teratur, istiqomah setiap hari? Kadang-kadang anak maunya sekali doang, waktunya main, nanam, nyiram. Besoknya malas. Padahal kan berkebun itu proses yang sangat lama. Gimana caranya biar istiqomah?
Nah, balik lagi sebenarnya, anak itu kan sebenarnya mencontoh orang tuanya ya. Jadi orang tuanya itu apa kan fungsinya dia sebagai agen kebaikan nih kita nih jualan apa namanya jualan kebaikan ke anak gitu. Apalagi di anak-anak usia dini itu kita harus mengajarkan dia tuh dengan segala sesuatu tuh dengan cinta gitu. Jadi kalau bisa, baiknya sih memang tidak ada paksaan buat anaknya. Misalnya, pokoknya besok berkebun lagi ya, besok kamu siram tanaman ya, gitu. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan paksaan itu kan ya kurang enak gitu ya. Nggak usah ngomongin anak deh, ngomongin kita aja. Kalau kita dipaksa, itu kayaknya kenapa harus sih gitu, kalau aku nggak mau gimana gitu. Jadi ya diajak terus aja tiap pagi, diajak dengan mencontohkan gitu, misalnya bikin rutinitas orang tuanya nih setiap pagi habis sholat subuh main di kebun gitu. Jadi habis sholat subuh misalnya jam 6 sampai jam 8 itu sibuk aja di kebun, entah nyiram tanaman kayak atau repotting gitu atau kasih pupuk gitu supaya anaknya tahu bahwa kalau jam segini tuh mamahku atau papahku tuh sibuk berkebun nih gitu. Jadi dan anaknya tuh pelan-pelan juga akan ngelihat orang tuanya, kalau orang tuanya memang segitunya terlihat dia sangat menyukai kegiatan itu ya, itu akan tersampaikan ke anak kok vibe-nya gitu. Kecuali kalau orang tuanya juga malas-malesan atau orang tuanya juga nggak segitunya senang, kemudian kita bertanya kenapa anakku jadi nggak mau juga ya, nah, itu harus balikin lagi ke orang tuanya sesenang itu nggak ngerjainnya gitu. Ketika orang tuanya sesenang itu ngerjainnya, harusnya normalnya sih vibe-nya tuh nyampe gitu. Oh gitu. Terus aku ada tips juga. Keponakan aku tuh pagi dan sore rajin banget nyiramnya karena motivasinya adalah ingin makan strawberry hasil tanaman sendiri. Jadi meskipun cuma tambahnya 1 mili, itu setiap pagi sore diliatin dan berdoa, dilihat, berdoa. Jadi mungkin bisa dimulai dengan tanaman yang anak-anak suka. Yes. Itu kayak tadi misalnya contohnya strawberry. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Julia. Assalamualaikum, Kak. Mau tanya bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran secara mandiri di rumah? Tadi kan Kak Ayu bilang melibatkan Allah, melibatkan Rasulullah. Sedangkan kalau dari kitanya sendiri nggak ngeh, ini lagi berkebun, ayat Quran tentang berkebun apa ya? Terus gimana ya caranya? Nah, itu gimana tuh Kak caranya? Nah, sebenarnya sih ini balik lagi pertanyaannya ya, harusnya orang tuanya dulu nih yang menunjukkan ketertarikan akan mentadaburi Al-Quran. Insya Allah nanti anaknya akan ngikut. Kalaupun nggak tahu ya, aku juga kan nggak hafal gitu ya, misalnya ayat-ayat tentang berkebun apa aja sih gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi mengolah tanah gitu ya gitu. Oh ini tanamannya bijinya harus dimasukin ke sini ya supaya tumbuh. Kenapa harus di tanah? Terus kalau nggak tumbuh kenapa? Kayak aku tadi sudah sampaikan bahwa coba ya kayaknya Bunda tahu deh, pernah baca deh di Al-Quran. Coba kita lihat yuk sama-sama di Al-Quran yuk gitu. Jadi ajak anaknya untuk sama-sama ngeliat gitu. Jadi itu membuat dia semakin sering itu kegiatannya dilakukan, semakin anaknya mengetahui bahwa ternyata ibu aku kalau dia nggak tahu apa-apa atau membutuhkan suatu informasi tambahan, dia nyarinya di Al-Quran dulu gitu. Jadi itu membuat dia jadi berpikir, oh iya ya kalau gitu, kalau nantinya kalau aku bingung-bingung apa gitu, coba deh aku cari di Al-Quran dulu gitu. Dan banyak kok bisa bikin permainan juga sebenarnya, kayak bulan Ramadan kemarin tuh kalau nggak salah ada sebuah permainan, aku lupa namanya apa ya. Intinya itu kayak kita kayak bikin semacam flashcard gitu. Nanti misalnya nih kita udah nyari dulu ayat-ayat tentang berkebun tuh tentang apa sih. Kita tulis nih tanah misalnya ada di surat ini ayat segini, tentang matahari ada di surat ini ayat segini, kemudian tentang air ada di surat ini ayat segini, tentang perkebunan gitu ada di surat ini ayat segini gitu. Nanti kita sama-sama cari, kita hari ini mau belajar tentang apa Kak? Tentang tanah, yuk kita cari di Al-Quran sama-sama gitu. Jadi balik lagi aku bilang harus dari orang tuanya dulu yang
membiasakan untuk mentadaburi Al-Quran, baru nanti anaknya akan ngelihat, oh ternyata mamaku kayak gitu, aku juga ikut gitu. Kalau dalam ada sebuah quotes gitu ya, namanya raise your child, raise yourself. Jadi ketika kita mendidik anak, ya kita sebenarnya mendidik diri kita sendiri. Jadi selalu balikin apa-apa lagi tuh ke kita dulu gitu. Wah, jadi balik lagi ke diri sendiri ya. Terus aku setuju banget yang tadi ketika nggak tahu bareng. Kalau misalnya orang langsung jadi kayak kamus berjalan sih. Jadi anak-anak berpikirnya malah bareng-bareng kita harus baca dulu. Berarti itu juga bakal meningkatkan semangat anak untuk belajar ya, belajar baca. Kan anak-anak juga suka malas tuh belajar baca. Yes. Belajar mendengarkan juga biar mereka tahu. Wow. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dampak psikologis, perkembangan kognitif, serta penanaman tauhid anak melalui memelihara hewan atau tanaman? Saya jadi keinget bahwa semua nabi itu menggembala ya Kak ya. Itu gimana tuh Kak ceritanya nih? Nah, sebenarnya ini harusnya dijawab sama yang belajar psikolog, sama seorang psikolog gitu ya. Kebetulan aku bukan psikolog, tapi memang aku beberapa kali membaca buku-buku tentang psikologi perkembangan anak gitu. Kayak tadi yang aku bilang, dalam soal perkembangan kognitif serta penanaman tauhid anak melalui memelihara hewan atau tanaman. Misalnya kayak tadi Mbak Sonia bilang, kenapa sih zaman dulu nabi-nabi itu menggembala gitu? Itu tuh ternyata, aku pernah baca juga ya, tapi ini wallahu alam ya, benar atau enggak, tapi yang aku dapat tuh, karena Allah itu mengizinkan semua nabi kita terdahulu itu untuk punya pengalaman bagaimana mengatur si gembala-gembala ini. Nantinya kan dia akan punya umat, nantinya Rasulullah SAW akan punya umat-umat yang dia mau mengatur nih mau dibawa kemana gitu kan. Jadi itulah pengalaman yang dimungkinkan sama Allah terjadi untuk supaya ada pelajaran yang bisa diambil. Demikian juga dengan berkebun atau memelihara hewan. Itu kan berarti kan kita punya tanggung jawab untuk bagaimana si tanaman bisa tetap hidup gitu. Kayak tadi di presentasi aku, bahwa ternyata dengan kita memelihara tanaman, kita tuh memungkinkan dia untuk bertasbih sama Allah. Itu kan Masya Allah ya. Ketika tanamannya hidup, terus dia jadi bisa bertasbih sama Allah gitu. Itu kan berarti ya kalau mau GR ya Allah semoga segala ikhtiar kami untuk menumbuhkan tanaman ini sampai ia bisa bertasbih kepadamu, semoga kami mendapatkan setidaknya setitik pahala dikit aja nggak apa-apa deh gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal perkembangan kognitifnya, jelas kalau kita memelihara hewan atau tanaman itu banyak pengalaman yang anaknya alami sih. Kayak aku bilang tadi, dengan berkebun misalnya, itu bisa mengolah rasa dan kepekaan anaknya. Terus dengan berkebun misalnya, itu dia sensory play banget gitu. Kalau anak usia ini kan sukanya megang-megang gitu ya. Dia punya dia belajar dengan panca inderanya gitu. Dia belajar dengan indera yang Allah kasih buat dia belajar. Dia belajar dari bagaimana dia melihat, dia belajar dari bagaimana dia mencium, dia belajar mencium bau-bauan gitu misalnya. Dia bisa tahu ternyata ini tuh daun kemangi karena baunya seperti ini, tapi yang itu ternyata daun apa ya, kok aku nggak bisa tahu nih gitu. Jadi dia bisa tahu nih, kalau yang daun kemangi baunya seperti ini, kalau daun salam baunya beda lagi, kalau daun bawang baunya beda lagi gitu. Masya Allah ya, Allah kasih tanaman-tanaman ini punya bau yang berbeda-beda. Lalu dengan berkebun juga, kayak yang aku bilang tadi, anak-anak itu belajarnya bisa bereksplorasi dengan seluruh panca inderanya dia. Dia bisa main tanah, terus dia bisa main air misalnya dengan menyiram tanaman. Dia bisa pada saat panen misalnya nih, aku mau panen kangkung, ayo bunda kita potong-potong kangkungnya yuk gitu. Misalnya beliin aja gunting yang aman gitu misalnya ya, buat anaknya, nanti anaknya bisa potong kangkungnya gitu ya satu-satu. Itu kan sebenarnya
pengalamannya dia yang mencerdaskan dia juga kelak gitu. Tentunya perkembangan kognitifnya bagus sekali sih. Pemahaman aku demikian ya, mudah-mudahan menjawab. Oke. Alhamdulillah, semoga terjawab. Pertanyaan dari Kak Saski. Selamat siang Kak Dia, terima kasih untuk materinya yang menarik. Apakah ada perbedaan metode atau konten dalam mengajarkan tauhid ke anak-anak yang memiliki usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun? Oke, ini sebenarnya masih usia 0-7 tahun itu sebenarnya masih masuk ke usia dini ya. Jadi aku izin ngambil quotes-nya dulu nih, waktu itu aku dapetnya dari Ustadz Haris Santosa. Jadi beliau bilang bahwa usia dini itu bukan dibiarkan, juga bukan dipaksa, bukan dilatih atau dibiasakan, tetapi dipesonakan sehingga jatuh cinta pada kebaikan. Jadi buat orang tuanya di usia-usia dari 0 sampai 7 tahun ini, sampai sebelum 7 tahun ini, ayo kita jadi agen kebaikan, kita ajarkan anak-anak, bukan ajarkan, kita perlihatkan anak-anak dengan kebaikan yang mungkin terjadi di rumah gitu. Jadi misalnya dengan berkebun, dengan rajin menyiram tanamannya misalnya, dengan rajin eksplorasi, dengan rajin setiap hari dilihat, oh, tanamanku sudah tumbuh 2 cm, Masya Allah. Ayo kita berdoa, nak. Ya Allah, yang maha memelihara. Semoga Allah menjaga tanaman-tanaman kita semua ya, supaya nantinya aku bisa panen stroberi, gitu. Misalnya anaknya suka banget sama buah stroberi, gitu. Jadi memang berbeda. Nanti ketika udah usia 7 tahun ke atas, itu beda lagi nih. Karena dia sudah mulai masuk fitrah belajarnya sama fitrah bernalarnya sudah mulai perkembangannya sudah mulai meningkat gitu. Jadi beda lagi nanti ngajarin tauhidnya. Anak-anak di atas 7 tahun tuh biasanya udah mulai kritis, udah mulai ngajarin soal sainsnya gitu-gitu segala macam tuh untuk anak usia di atas 7 tahun tuh udah lebih banyak gitu ya. Tapi dia juga masih harus ditempa dengan segala macam eksplorasi, masih juga didekatkan dengan alam, jadi ngebuat dia apa yang sudah dia dapatkan di masa-masa usia dini ini jadi bekal dia untuk nanti belajar apa yang akan dia pelajari di usia 7 tahun ke atas gitu. Jadi memang beda-beda sih Mbak, dan usia 0-7 tahun itu memang golden age-nya atau masa emasnya untuk fitrah keimanan. Jadi kalau mau mengenalkan tauhid memang baiknya di awal banget gitu ya, kita kenalkan si tauhid ini supaya anaknya dari kecilnya sudah punya bekal untuk nanti dia mempelajari agamanya lebih dalam dan dia cinta dulu sama agamanya gitu. Oke, jadi 2-3 tahun dan 4-6 itu masih sama aja ya Mbak? Yes. Masih satu periode lah ya. Fitrah keimanannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Kak, sebelum mengajarkan tauhid pada anak, tentunya kita sebagai dewasa dan orang tua harus pula punya tauhid yang kuat terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar tauhid di diri orang tua benar-benar tertanam, bukan hanya pengetahuan saja tanpa diaplikasikan. Ini lebih ke ruhnya kita gitu ya. Bagaimana biar kokoh? Iya, bismillah. Ini pertanyaannya berat sekali sebenarnya, saya juga masih belajar ya gitu. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita bisa saling mengingatkan. Iya tadi seperti yang aku bilang bahwa memang harus orang tuanya dulu nih yang kelihatan dia mempelajari tauhid dengan sangat semangat gitu misalnya ya, dan dia menularkan apa yang dia punya tuh kebaikan-kebaikannya, kecintaannya akan Allah dan Rasulullah ke anaknya. Jadi anaknya akan menerima atau anaknya akan dihujani dengan pengaruh orang tuanya yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah. Balik lagi ke situ sebenarnya. Jadi ya memang, tapi balik lagi nggak harus kemudian ibunya belajar dulu. Aduh, tar dulu deh, aku kuatin dulu tauhidnya dulu deh. Abis itu baru aku ajarin anakku. Nggak bisa gitu kan? Kita nggak bisa nyetop anaknya. Tunggu ya, jangan tumbuh dulu ya. Kamu 2 tahun aja dulu nih. Aku belajar dulu. Nanti kalau aku udah pinter, baru kamu boleh tumbuh lagi ya. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kayak aku bilang tadi, ayo kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Karena dengan anaknya belajar, dengan kita membersamai anaknya, itu kita belajar juga. Bukan cuma anaknya aja yang belajar. Kitanya belajar juga. Jadi sama-sama belajar, insya Allah, walaupun pelajarannya berbeda yang didapat gitu ya, hikmahnya, dan disesuaikan dengan usia juga gitu ya. Tapi ya insya Allah itu ikhtiarnya
Allah pasti akan kasih nilai. Jadi balik lagi, jangan fokusnya jangan di hasilnya, tapi prosesnya sama-sama dibikin berkualitas mungkin gitu. Insya Allah ya bisa menjawab pertanyaannya. Gitu. Iya, lagi pula kan Kak, ketulusan itu terasa ya, apalagi anak-anak. Jadi kalau bundanya tulus belajar, langsung ngajarin ke anaknya dengan benar-benar, Bunda belajar loh, kamu juga belajar ya, pasti itu nyampe banget di anak. Iya, dan pasti maksudnya percaya aja bahwa setiap pengalaman hidup yang dikasih sama Allah ke kita, itu pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada pembelajarannya, tergantung kita mau ngambil pelajaran atau enggak, tergantung kita mau mensyukuri apa yang ada apa enggak gitu. Jadi aku percaya banget bahwa tauhid kuat atau enggak kuat itu kan relatif sebenarnya ya. Paling enggak kita tahu bahwa ya udah kita berserah diri sama Allah, kita fokus di membersamai anak. Oke, kita sama-sama ya Allah tolong bimbing aku. Kita kan nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah kan. Jadi kita minta aja terus sama Allah, ya Allah tolong aku banyak nggak bisanya, mungkin tauhidku juga belum kuat, bantu aku untuk bisa mendidik tauhid anakku supaya kami berdua atau kami sekeluarga bisa jadi keluarga yang berserah hanya kepadamu gitu, yang lillahi ta'ala gitu. Wah, Masya Allah. Ini udah kayak pengajian jadinya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, dari lingkungan rumah kita sudah mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Namun ketika anak-anak bermain atau bersosialisasi dengan teman-teman atau orang lain, seperti jadi agak terpengaruh dan lupa dengan apa yang sudah di rumah ajarkan. Bagaimana ya Kak caranya agar anak-anak tidak terlalu terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya? Ini khususnya anak-anak yang penasaran. Ih, kok di rumah nggak ada, di luar kok, atau misalnya kata-kata, ih, kok kamu dapat kata-kata itu, di rumah aku nggak pernah disebut sama ayah bunda. Nah, itu gimana ngeremnya? Gimana ngeremnya? Apalagi kata-kata sih yang paling sering. Kalau perbuatan kan ada dibantu lagunya Nusa Rara, tuh jadi perbuatan yang baik kayak gini, perbuatan yang buruk kayak gini. Nah, kalau tiba-tiba ada satu kata atau dua kata yang merasa mereka aneh, itu gimana ya? Nah, cara. Oke, aku coba ini ya, jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya adalah pertanyaan hampir semua orang tua nih, termasuk aku dulu begitu juga. Aku juga bertanya hal yang sama. Gimana ya caranya? Kayaknya aku sudah demikian usahanya mengajarkan anakku yang baik-baik, tiba-tiba begitu dia keluar rumah terpengaruh sama hal-hal yang kita nggak pengen gitu. Tapi aku percaya bahwa alhamdulillah banyak sekali kejadian dalam keluargaku, terutama pengalaman saat membersamai anak. Kalau kitanya tadi kata Sonya bilang kitanya tulus melakukan, kita maksudnya bukan dibuat-buat, kita sama-sama berusaha bareng gitu ya untuk menjadi keluarga yang lillahi ta'ala itu gitu. Lalu kita menanamkan nilai-nilai kebaikan ke anak, dan satu lagi kalau anak usia dini itu ditumbuhkan dengan segala kecintaannya dia akan Allah, akan Rasulullah gitu ya. Aku sih dari yang sudah pernah terjadi, baik dari sharingnya orang teman-temanku atau dari aku sendiri, anak itu percaya sama kita, percaya sama orang tuanya. Orang pertama yang dia percaya itu di dunia ini ya orang tua gitu. Jadi kalau dia dididik dan dibersamai dengan baik, fitrahnya semua tumbuh dengan bebas gitu, dia pasti akan cross-check setiap apapun yang terjadi di luar sana gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi yang di luar kebiasaannya dia, itu akan, apalagi anak kecil ya, anak kecil itu kan anak yang gampang banget sebenarnya dikasih peraturan. Ketika dia sudah memahami adanya satu aturan, ketika itu nggak terjadi, dia pasti akan merasa terganggu gitu. Anak-anak kecil itu kan anak-anak yang gampang dikasih rutinitas sebenarnya gitu. Dia akan terganggu sekali kalau ada aturan yang tidak berlaku seperti yang dia biasa tahu, atau ada rutinitas yang terjadi yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi
tekankan lagi ke anaknya bahwa apapun yang terjadi di luar sana, ya kamu baiknya cerita dulu sama ibu gitu misalnya, atau sama bapak, atau pokoknya sama orang tua. Jangan langsung kayak misalnya melakukan sesuatu yang dia nggak tahu gitu loh. Jadi tanamkan ke anak bahwa kalau ada apa-apa, boleh ya tanya ke bunda sama papa, atau ke mama sama papa, atau ke ibu ke bapak. Nanti ibu sama bapak coba bantu jawab gitu. Aku sih yakin sebenarnya dengan kita dari kecil membiasakan anak dengan seperti ini, mendidiknya dengan kecintaan, dan membuat dia juga percaya dirinya tumbuh, ketika ada yang terjadi di luar sana, walaupun dia terpengaruh, dia pasti akan ngomong dulu ke orang tuanya. Dia pasti akan nanya, ibu, masa kemarin si A ngomong kayak gini, emang itu apa sih artinya? Gitu. Emang itu kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Emang itu baik ya, Bu? Gitu. Dan ketika itu terjadi, ibunya jangan langsung yang apa gitu ya, jangan langsung marah ya gitu. Ketika once ibunya udah langsung marah-marah atau langsung kayak begitu gitu ya, anaknya jadi langsung malas. Ya udah deh, besok-besok nggak mau cerita lagi ke ibu, habis ibu diceritain kayak gitu. Santai aja nih, ibunya acting walaupun ya bukan acting juga sebenarnya ya. Maksudnya ketika sesuatu terjadi, ya kita berserah diri dulu. Ya Allah, ini apa yang terjadi ya, tolong kuatkan, tolong beri aku kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan anakku gitu. Pengalaman hidup ini, karena apa yang terjadi sama anak itu akan sangat bernilai sekali buat masa depan. Kita kan nggak mungkin ngekep anak 24 jam bertahun-tahun di rumah aja kan. Dia kan pasti akan keluar rumah, dia akan ketemu komunitas baru, dia akan ketemu teman-teman baru gitu. Jadi insya Allah kalau bekalnya di rumah sudah kuat, ketika ada pengaruh apapun di luar, dia akan back lagi kok ke tracknya dia akan balik lagi ke jalannya dia harusnya gimana, dan dia pasti akan cerita ke orang tuanya atau keluarganya sih. Kalau yang dari aku pahami seperti itu. Wah, mendengar pemaparan dari Kak Ayu, aku jadi ingat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang membantu anak yatim piatu. Ternyata Nabi Khidir dan Nabi Musa membantu anak itu karena kedua anak itu punya bapak orang yang solih. Jadi kayak Nabi Khidir itu didapat wahyu sama Allah bahwa mereka adalah keturunan dari ayahnya yang solih. Jadi bantu mereka. Dan ternyata pula kata dosen aku itu bukan bapaknya tok, tapi bapak dari bapaknya. Jadi buyut-buyutnya. Ternyata kesolihan orang tua itu menurun ke anaknya. Masya Jadi Allah. benar banget kata Kak Ayu bahwa emang ya kalau mau mendidik anak itu harus solih, ya Allah, harus memperbaiki diri, Masya Allah. Jadi apa-apa harus dibalikin lagi ke kita ya, jangan pengen anaknya solih kalau orang tuanya jauh dari itu gitu. Mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah dan rahmat dari Allah supaya bisa sama-sama mendidik anak dengan baik ya. Amin, ya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, saya Feni. Apa itu berarti sekolah alam lebih bagus ya Kak daripada sekolah biasa? Oh, jeng. Nah, ini coba Kak Sonya yang dari sekolah alam coba gimana? Aku mau dengar dulu jawabannya. Aku di sekolah alam udah 4 tahun dan sebelumnya tuh masuk ke jaringan sekolah alam karena aku staffnya, dan itu tetot. Menurut aku, sekolah itu tergantung dari karakter anak-anaknya. Yes. Kalau anak-anaknya nggak suka eksplorasi, nggak suka kotor-kotoran, mungkin sukanya tahfiz ya. Sekolah yang cocok ya sekolah tahfiz. Kalau anaknya lebih suka sains, mungkin sekolah yang cocok. Pokoknya ayah bunda harus peka terhadap anaknya seperti apa, baru deh cari sekolahnya seperti apa. Nah, iya betul sekali. Itu apa namanya? Aku sependapat juga. Sebenarnya mau sekolah apapun, mau sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu ya. Balik lagi sebenarnya orang tua yang paling tahu anaknya seperti apa. Dan sebenarnya sekolah itu kan hanya membantu ya. Pendidik utama itu kan adalah di rumah. Jadi nggak ada yang lebih bagus sih, sebenarnya tergantung anaknya juga. Ibu bapaknya harus ngelihat anaknya tuh butuh di apa ya, karakternya seperti apa, butuh di asah apanya nih, nanti kalau misalnya ternyata bakatnya sudah terlihat gitu ya, karena kan anak beda-beda, anak itu kan unik loh gitu, dia punya bakat
beda-beda gitu ya. Jadi orang tuanya harus bisa lihat si anak ini dia butuhnya atau misalnya dia bagusnya di mana gitu. Iya, aku jadi teringat kata dosen aku, katanya tergantung visi misi keluarga juga. Kalau misalnya mau menciptakan keluarga yang hafiz, nggak cocok dong disekolahin di sekolah biasa atau sekolah alam. Mending masuk ke SDIT sekalian. Jadi hafiz beneran. Gitu. Oke. Kak Titi lagi bertanya. Izin bertanya, Kak, orang tua sudah berusaha mempraktekkan berkebun di rumah setiap hari, berharap anak-anaknya yang masih kecil juga menyukai berkebun. Tapi, mungkin anak-anak itu memang bakat naturalnya kurang. Gimana ya, Kak? Kadang kan ortu ingin melihat hasil didikannya segera mungkin. Ini maksudnya gimana nih? Kak Ayu mengerti? Oh, mungkin bakat jadi bakat di alamnya gitu emang kurang. Mungkin lebih suka baca buku atau tulis gitu. Oke, sebenarnya, nah ini dari highlight terakhirnya aja, ortu ingin melihat hasil didikannya sesegera mungkin. Nah itu tadi aku sudah jelaskan ya, balik lagi jangan orientasinya ke ke hasilnya gitu. Kita harus ini di prosesnya gitu. Kak Sonya, aku boleh minta izin sebentar ya. Ini ternyata anakku gedor-gedor pintu. Ya, silahkan Kak Ayu. Oke. Jadi sekolah alam lebih bagus? Tidak ya. Tidak, karena tergantung di sekolah alam pun kadang-kadang kalau kita ngeliat ada anak yang kemampuan menghafalnya itu bagus banget, sedangkan di sekolah alam belajar tahfiznya hanya 1 jam, kita sarankan ke orang tuanya untuk pindah sekolah aja, karena kemampuan menghafalnya bagus, dan dia bakal bisa jadi hafiz, bisa jadi ulama kalau dibenerin, kalau sejalur gitu. Kayaknya nggak cocok sekolah alam. Jadi malah sekolah alamnya malah bilang ke orang tuanya, ini bukan sekolah yang cocok bagi putra ayah bunda gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi balik lagi, kita harus lihat anaknya itu punya karakter seperti apa. Kalau seandainya, tadi kan kayaknya aku sudah berusaha mempraktekkan berkebun di rumah setiap hari, berharap anak-anaknya masih kecil juga menyukai berkebun. Nah, anak-anak itu kan punya sense ya. Maksudnya kayak, dia itu bisa banget loh ngebaca orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya kayaknya udah terlihat agak memaksa anaknya, bisa jadi anaknya langsung yang, aduh ini apa sih kok ibuku kayaknya nih semangat banget mau iniin berkebun, tapi kok kayaknya maksa ya gitu. Jadi anak tuh punya sense untuk merasakan itu gitu ya. Jadi balik lagi, usaha terus, jadi harus cari cara deh, jangan pantang menyerah gitu ya. Balik lagi, hargai prosesnya, jangan langsung mau lihat hasilnya dulu gitu, karena kalau udah begitu kadang-kadang kita jadi maksa gitu. Kayak aku bilang tadi, dengan berkebun itu kan sebenarnya kita diajarin untuk sabar. Kita nggak bisa maksa tumbuhan, ayo besok tumbuh ya, tumbuh lo ya, awas lo kalau nggak tumbuh, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bagus sekali kalau seandainya kita ajak anak-anak untuk berkebun supaya dia itu dapat pelajaran juga gitu, dapat pelajaran yang dia butuhkan, bukan yang orang tua butuhkan. Jadi baiknya ya cari cara lain, misalnya kan banyak cara ya untuk membuat anaknya tertarik. Jadi mungkin harus berusaha lebih lagi nih, dan satu lagi jangan fokusnya di hasil. Semangat Mbak Titi Hidayatun. Iya, Mbak Titi semangat. Oke, terkait dengan ini aku punya pertanyaan, Kak. Kan anak-anak tuh harus diulang terus. Sementara kita orang dewasa tuh ngulang lagi tuh kayak bosen gitu. Gimana caranya biar kita kreatif untuk mengulang-ulang yang sebenarnya itu lagi sih, cuma bahasanya nggak itu lagi. Jadi anak-anak ngedengernya juga bundanya kreatif, kita juga nggak pusing-pusing banget mengulang kata-kata yang sama untuk memotivasi mereka. Nah, kalau gimana caranya menjadi kreatif sih sebenarnya itu beda-beda ya. Maksudnya
kreatif itu kan sebenarnya adalah banyak punya cara gitu ya. Kreatif itu kan kayak memanfaatkan apa yang ada itu juga kreatif sebenarnya. Jadi kalau ngomongin kreatif sebenarnya tergantung dari bagaimana kita mencari banyak literatur dan kita terpapar dengan banyaknya pengetahuan, dengan banyaknya pengalaman, kita peka untuk mengolah rasa dan apa yang kita terima itu untuk jadi satu pelajaran yang akan dideliver ke anaknya gitu. Jadi menurut aku, iya itu tadi, kita harus berserah diri sama Allah, minta tolong sama Allah terus, ya Allah, tolongin ya, aku ingin membersamai anakku dengan baik, semoga gimana caranya biar anakku ngerti ya, gimana caranya biar anakku tertarik ya, gitu. Udah, kita minta tolong aja sama Allah gitu ya. Balik lagi, sama mungkin cari banyak literatur, banyak baca, banyak ikutan kelas misalnya, ikutan kelas parenting atau ikutan kelas berkebun kalau misalnya mau ngajarin soal berkebun. Jadi akan banyak lagi informasi yang kita dapat dan itu yang nanti akan dideliver ke anak gitu. Wow, jadi tetap ya kuncinya adalah ada pada orang tuanya. Iya, jadi kalau orang tuanya udah kelihatan bosan, itu akan nyampe ke anak, anaknya juga pasti akan bosan gitu. Mendingan kalau seandainya memang lagi bosan, ya udah di stop dulu kegiatannya, cari kegiatan yang lain dulu, yang kira-kira sama-sama suka apa, nggak usah dipaksa gitu kan. Sebenarnya ada juga yang bilang berkebun itu kan sebenarnya tidak buat semua orang juga kan. Ada beberapa orang yang nggak suka gitu dengan kegiatan berkebun. Ini kan sama aja sama ada beberapa orang yang sukanya mancing gitu, ada yang nggak suka mancing, ada orang yang sukanya memelihara hewan, ada yang nggak suka memelihara hewan. Itu kan tergantung kita karakternya dan kesukaannya tuh lebih kemana gitu. Kalau karena kita hari ini temanya berkebun, ya karena aku juga ya dibilang berkebun juga masih baru ya dan masih amatir, tapi aku banyak banget dapat manfaat yang ada kaitannya sama mendidik anakku dengan kegiatan berkebun ini gitu. Makanya itu juga sebenarnya salah satu kenapa aku mewakili Hanah untuk bisa sharing ke kalian semua, dan mudah-mudahan ini teman-teman juga dari pertanyaannya Masya Allah bisa sama-sama belajar ya gitu. Ada pertanyaan baru nih Kak. Yes. Katanya kan sekolah itu tergantung dengan karakter anak ya. Wah, ini jadi kayak webinar milih sekolah. Bagaimana? Jadi milih sekolah nih. Bagaimana pendapat kakak tentang homeschooling? Apakah semua anak cocok dengan homeschooling? Terima kasih. Kan sebelum masuk sekolah, homeschooling dulu ya. Iya. Ini sebenarnya aku harus balik lagi nanya ke Mbak Gita nih. Sebenarnya yang disebut homeschooling itu seperti apa dulu gitu, karena ada juga yang bilang homeschooling tapi kemudian itu memindahkan sekolah ke rumah gitu kan. Jadi misalnya ya kayak sekolah aja, jadi tiap hari jam segini gitu, itu kan beda-beda lagi pendapatnya homeschooling orang per orang itu kan bisa berbeda. Intinya gini, yang paling tahu anak itu adalah orang tuanya. Jadi yang paling Allah kasih kemampuan, Allah kasih kompetensi untuk mendidik anaknya adalah ya orang tuanya. Misalnya Mbak Sonya punya anak, aku nggak punya kompetensi untuk mendidik anak yang Mbak Sonya, karena yang dikasih kompetensi itu sama Allah ya Mbak Sonya, karena Mbak Sonya ibunya gitu. Kayak anakku juga nggak mungkin aku kasih ke temanku yang lain, karena Allah kasih kompetensi untuk mendidik anakku ya ke aku gitu. Jadi kalau ngomongin cocok nggak cocok ya bukan masalah itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngomongin homeschooling atau home learning gitu ya, atau kita mau ngomong mendidik dari rumah, itu memang baiknya base-nya dari situ, dari rumah. Mau nanti anaknya sekolah atau enggak, ya itu tergantung karakter anaknya gitu. Jadi aku mungkin bisa berbagi anakku gitu misalnya. Dulu pengennya ya udah sekolah di rumah aja yuk sama bunda gitu, tapi ternyata anaknya nggak mau gitu. Anaknya mau, aku nggak mau, aku maunya sekolah ada tempatnya, sekolah dan ada bu guru dan ada teman-temannya gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi apakah terus kemudian aku jadi berhenti mendidiknya dari rumah? Ya enggak. Dari rumah aku tetap mendidik dia sebagaimana aku dikasih kompetensi sama Allah gitu. Ketika di sekolah ya itu hanya tambahan dari apa yang sudah aku ajarkan di rumah. Jadi pusatnya tetap harus di rumah. Gitu Mbak Gita. Iya,
Kalau di Bogor ada homeschooling, tapi komunitas gitu. Jadi intinya sih sekolah, tapi namanya homeschooling. Diajarnya sama guru yang lain, bukan sama orang tuanya. Jadi kayak project-project gitu. Jadi nggak kayak homeschooling di rumah diem mulu, tapi kayak emang ke sekolah, tapi homeschooling namanya. Jadi definisi homeschooling sekarang udah luas. Yes. Oke, ada lagi dari Kak Titi. Kaidah dalam Islam, murid mendatangi guru. Mohon koreksi ya, Kak. Nah, ini mungkin Kak Sonya nih yang bisa jawab. Ini baru dibahas 2 pekan lalu sama dosen aku. Jadi murid mendatangi guru itu idealnya. Tapi sekarang kan gurunya tidak sebanyak zaman dulu. Zaman dulu tuh gurunya cuma sedikit. Dan syarat-syarat jadi guru tuh kayak banyak banget. Sekarang gurunya alhamdulillah lebih banyak dan lebih dimudahkan. Jadi kalau mau ideal, ya muridnya mendatangi guru. Tapi untuk sekarang, ya mangga. Jadi ditempatkan di satu tempat supaya mempermudah gurunya, mempermudah muridnya. Karena kalau semua murid ngedatengin gurunya, ada juga gurunya yang nggak siap didatangin. Karena keadaan rumahnya anaknya banyak, harus nyuapin, harus ini segala macam. Jadi untuk mempermudah gurunya, mempermudah muridnya, disediakan tempat namanya sekolah. Gitu kalau dari aku, Kak. Iya, semoga menjawab ya Mbak Titi ya. Nggak mau ditambahin gitu, Kak. Enggak, aku mau nambahin juga kurang punya informasi tentang ini sih. Cuma yang tadi yang aku bahas adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik di rumah gitu. Masalah siapa mendatangi siapa itu aku nggak bisa kasih informasi tentang itu. Pokoknya intinya yang aku pahami dan aku jalani adalah yang memang anak itu yang Allah kasih kompetensi untuk mendidiknya ya orang tuanya. Mau anaknya cuma 1, mau anaknya 5 ya Allah udah kasih kompetensi untuk mendidik anak 5 kok kalau anaknya ada 5 gitu. Allah kasih kompetensi mendidik anak 6 kalau anaknya ada 6 gitu. Jadi balik lagi ya udah kita berserah diri sama Allah, minta pertolongan Allah aja gitu. Wih, mantap. Dari Kak Alia lagi nih, mau nanya lagi Kak, sejauh mana kita mengajarkan berkebun ke anak? Anak saya 7 tahun dan 9 tahun, lalu tahapannya bagaimana mengajarkan tauhidnya? Misalnya tadabur dulu, lalu baru kita turun ke kebun, atau sambil kita gali-gali tanah dan nanam-nanam kita ngobrol secara casual. Lalu kalau ada ide, gimana kalau kita bikin jurnal atau refleksi tentang apa yang mereka dapatkan, seperti feedback dari anak dan lain-lain. Bisa nggak ya umur segini? Oke, bismillah, coba aku jawab ya. Kalau untuk anaknya usia 7 dan 9 tahun itu sebenarnya udah bisa tuh dikasih jurnal. Karena mungkin sudah punya kemampuan baca tulis ya, sudah punya dan perkembangan otaknya juga sudah mengarah untuk menerima segala sesuatu yang berbau pengetahuan lebih dari apa yang dulu dia dapat di 0 sampai 7 tahun. Ini balik lagi sebenarnya kenapa pertanyaannya kan bagaimana mengajarkan tauhid, misalnya tadabur dulu lalu baru kita turun ke kebun. Lihat dulu anaknya tuh lagi pekanya tuh di apa. Misalnya anaknya lagi suka baca nih, kan biasanya anak-anak 7 tahun. Jadi gini, aku belajar juga tahap perkembangan anak, kemudian belajar juga Islamic parenting. Yang aku terima adalah perkembangan anak itu sangat sesuai dengan fitrahnya dia. Misalnya, kenapa sih anak-anak tuh biasanya bisa baca di usia berbeda-beda sih sebenarnya, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Ketika dia udah bisa baca umur segitu, berarti dia udah punya kemampuan untuk dikasih banyak pengetahuan lainnya gitu. Jadi itu perkembangan anak itu, masya Allah ya, anak-anak berbeda itu, tapi perkembangannya tuh nggak pernah stagnan. Maksudnya Allah tuh udah pikirin gimana caranya si anak sampai titik A gitu ya. Tapi dia harus mengalami sebelumnya dulu gitu. Jadi dari sebelum misalnya mau berkebun nih, anaknya ada yang usia 7 tahun dia lagi periode sensitifnya dia tuh atau masa pekanya dia tuh lagi baca buku. Dia lagi senang banget baca buku. Oh, ya udah kalau mau ngajakin anaknya berkebun, masuknya dari situ dulu. Kita ajak anak dulu, kakak
kemarin masa Bunda baca di Al-Quran ada loh dikasih tahu tentang bahwa pohon itu diasumsikan sebagai kebaikan atau kata-kata yang baik gitu. Oh iya Bun, emang iya, coba-coba lihat gitu. Jadi itu masuknya berarti dari baca Al-Quran dulu ya, karena kita ngelihat atau kita observasi anaknya lagi suka baca. Jadi masuknya dari tadabur dulu gitu. Atau kalau ternyata di usia 7 tahun anaknya lagi seneng banget main gitu ya, entah pokoknya main di luar rumah gitu, mau main apapun lah ya, energinya lagi banyak tentang soal itu gitu. Ya udah ajak dulu aja keluar, kita Bunda lagi pengen berkebun nih, kamu mau nggak ikutan? Berkebun apaan itu? Ya udah kita jalanin dulu ya sama-sama yuk gitu. Jadi misalnya diajak siapin pot-potnya gitu. Pokoknya yang memerlukan energi lah gitu ya. Dan itu kan dilakukannya biasanya di luar rumah. Nah, mau cara apapun sebenarnya baiknya dilakukan secara menyenangkan gitu ya, baik bagi ibunya atau bagi anaknya. Kenapa? Karena dengan menjalankan sesuatu dengan menyenangkan tuh insya Allah informasinya akan lebih nyampe dibanding dengan hal yang ya kayak kita aja. Kita kalau misalnya mendapatkan informasi dengan cara yang menyenangkan tuh kan lebih cepet nangkepnya ya dibanding sama mendapatkan sesuatu tapi yang kayaknya kita nggak seneng nih apaan sih gitu. Jadi balik lagi tergantung dia lagi suka apa, tergantung dia masa pekannya seperti apa gitu. Dan kalau ide bikin jurnal di usia 7-9 tahun sih setahu aku udah bisa, asal misalnya dia sudah bisa menulis, sudah bisa membaca gitu ya, dan ini tidak memberatkan anaknya ya. Maksudnya ibunya ngelihat bahwa dia bisa melakukan itu. Jadi itu salah satu ide yang menarik sekali dengan bikin jurnal, misalnya jurnal pertumbuhan bunga matahari gitu ya. Nanti hari pertama kita menanam bijinya dulu, terus hari kedua ternyata udah mulai pecah dan tumbuh nih, ada daunnya gitu. Terus lama-lama sampai ada bunganya. Tapi dalam perjalanan itu misalnya ada kayak kejadian-kejadian spesial yang wah ternyata bunganya didatangi kupu-kupu gitu. Kira-kira kenapa ya didatangi kupu-kupu? Oh ternyata kupu-kupu itu selalu suka sama bunga-bunga yang berwarna cerah misalnya gitu. Jadi banyak pelajaran yang dia dapat dan kalau mau dibikin jurnal boleh banget. Gitu. Ayu, ngomongin tentang teknis, bagus nggak sih ketika anak misalnya lagi campurin media tanam, terus kita malah ngomong, nyeritain, malah berkisah, atau malah ngasih insight. Atau biarkan anak fokus dulu dengan kegiatannya, baru ngobrol. Lebih baik yang enaknya aja sebenarnya. Yang casualnya tuh biasanya kayak gimana? Soalnya itu beda-beda juga gitu. Kalau aku biasanya, aku akan kasih tahu, Kak, kita mau, Bunda mau berkebun nih, kamu mau ikut? Mau. Ya udah, sekarang aku mau campur tanahnya dulu ya. Jadi ini, misalnya aku ngomong ya, sambil ngomong aku ngambil tanah, gitu, ini tanah, ada sekam bakar, ada sekam mentah gitu, ada pupuk kandang, ini aku campur jadi satu gitu. Terus misalnya anaknya nanya, kenapa dicampur sih Bunda? Kenapa nggak satu-satu aja? Iya, supaya tanahnya lebih gembur nanti, lebih subur, kayak gitu kan. Nanti ketika sudah dijelaskan, kemudian anaknya, aku mau coba, gitu ya udah, biarkan dia mencoba dan orang tuanya jangan intervensi. Maksudnya jangan salah tuh, harusnya ini, harusnya itu, nggak gitu. Biarkan dia make her time aja gitu. Jadi biarkan dia bereksplorasi sendiri dengan apa yang sudah dia dapat gitu. Nih kata Kak Titi lagi, kalau malah dirusakin gimana tuh Kak? Nah, masalah dirusakin atau enggak itu rusakinnya seperti apa nih gitu. Misalnya bunganya dipetik-petik gitu ya, padahal baru tumbuh, atau misalnya tiba-tiba dihancurin gitu benihnya gitu ya. Nah, balik lagi, ayo kita jawab dengan tauhid lagi. Kira-kira ya Allah itu sukanya sama apa ya? Sama sesuatu yang indah. Kalau seandainya bunganya dirusakin jadi indah nggak ya bunganya? So, anaknya mungkin jawab gitu, enggak. Oh, kalau enggak berarti kira-kira Allah suka nggak ya kalau kita rusakin tanaman? Biarin anaknya aja yang jawab kan gitu.
kayaknya nggak suka, kalau gitu besok-besok jangan dirusak lagi ya tanamannya, nanti tanamannya nggak bisa bertasbih dong sama Allah, nanti Allah jadi nggak sayang sama kita misalnya gitu ya. Atau ya pokoknya bagaimana caranya supaya obrolan ini tuh casual, tidak menakutkan, tapi menyenangkan buat anaknya, dan anaknya dapat pelajaran gitu. Tapi kitanya juga nggak yang nge-push banget gitu loh. Jadi kayak tarik ulur gitu. Ibunya jangan ngegas banget gitu. Kalau ibunya ngegas, itu pasti anaknya kabur, yakin deh. Aku udah pengalaman soalnya. Iya, kadang-kadang kan anak ibunya melotot aja, mereka udah kaku. Bunda melotot. Nggak usah anak-anak. Kita juga, misalnya kamu ketemu dosenmu, tiba-tiba melotot gitu kan, kenapa ya gitu kan, udah males ngobrol atau mengemukakan apa yang dirasa. Anak juga kayak gitu. Oke deh Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurma. Bagaimana untuk mengetahui bakat anak? Misalnya ketika berkebun, sepertinya mereka tidak suka. Kita ajak mereka berkebun sampai beberapa kali dulu, sampai benar-benar mengetahui bakat dan minat mereka sebenarnya. Oke, nah ini sebenarnya harusnya dibicarakan, kalau ngomongin bakat, dibicarakan di kelas yang lain ya, bukan kelas ini. Tapi kalau ngomongin soal berkebun dan bakat berkebunnya gitu misalnya ya, apa ya, jadi sebenarnya ibunya harus, atau orang tuanya itu harus cari cara dulu. Jadi misalnya cara A tidak berhasil, coba cara B. Cara B tidak berhasil, coba cara C gitu. Tapi dengan catatan bahwa kita sudah punya bekal observasi bahwa anaknya membutuhkan pengalaman berkebun ini. Misalnya, anakku tuh jijian soalnya, nggak mau pegang-pegang. Padahal sebenarnya kalau sampai dia dewasa, terus orang tuanya nggak kasih stimulasi untuk sensory play, untuk memegang yang jijik-jijik itu, yang menurut dia jijik, nggak mau megang tanah gitu. Kasihan anaknya sebenarnya, karena jadi nggak dapat stimulasi yang dia butuhkan untuk perkembangannya kelak gitu ya. Tapi balik lagi, kalau udah nyoba 1001 cara dan ternyata anaknya nggak mau gitu ya, dan melihat tidak ada ketertarikan, ya sudah, jangan dipaksa juga gitu. Mungkin ada kegiatan lain yang dia lebih tertarik. Nah, ibunya harus observasi tuh. Observasinya tiap hari dilihatin aja, diajak ngobrol. Kakak lagi sukanya apa sih? Atau bisa kelihatan kan, misalnya, oh ini anak sukanya, ada anak-anak temennya anakku tuh sukanya segala sesuatu yang berbau kereta gitu. Jadi dia kalau gambarnya kereta, kalau bikin legonya kereta gitu. Mungkin dia suka segala sesuatu yang rancang bangun gitu lah. Terus dia suka segala sesuatu yang robotik gitu. Ya udah gitu. Pengalaman berkebunnya dijadikan dasarnya dia untuk mengolah kepekaan dan rasanya dia aja dalam mengolah tanah gitu. Tapi kalau seandainya anaknya sampai di titik dia nggak mau lagi, nggak usah dipaksa gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang cuma Kak Ayu aja yang bisa jawab, aku nggak bisa. Gimana caranya menebar kebahagiaan berkebun dengan pasangan hidup? Karena jika ayah bundanya senang, lebih mudah untuk anak dapat aura kebahagiaan berkebunnya. Nah ini sebenarnya aku bisa sharing juga. Tadinya suamiku tuh sebenarnya nggak segitunya suka berkebun gitu ya. Cuma dia melihat dengan berkebun istrinya jadi mengurangi marah-marah ya, istrinya jadi lebih bahagia, istrinya jadi punya waktu yang jadi kalau di rumah tuh memang aku punya jam-jam tersendiri buat berkebun ya. Biasanya sih memang habis subuh sampai jam 8 pagi gitu ya, karena anakku masuk sekolah tuh jam 9. Jadi biasanya pagi-pagi tuh aku memang ngajak anakku untuk, ayo aku Bunda mau berkebun nih, kamu mau ikut nggak gitu. Itu waktu yang tertentu gitu. Terus kemudian ketika panen jadi lebih hemat kan, maksudnya kayak kita nggak usah beli sayur, kita udah bisa menghasilkan sayur sendiri gitu. Dan kayaknya seneng banget aja gitu, terus jadi bisa berbagi dengan teman-teman juga, kayak misalnya temanku ternyata aku tuh ternyata punya bunga telang itu banyak banget gitu, udah terlalu penuh nih di kebunku gitu, jadi kita bagi-bagi yuk gitu. Terus kayak ruangannya juga jadi lebih asri, ruangan rumahnya gitu. Misalnya, kebetulan aku berkebunnya di balkon atas, itu jadi lebih banyak tanamannya, lebih hijau gitu kan. Manusia itu kan punya fitrah
menyukai keindahan. Nggak mungkin manusia itu tidak menyukai keindahan. Jadi segala sesuatu yang indah, harusnya si orang manusia itu akan suka juga gitu. Jadi pelan-pelan aja kalau seandainya pasangan hidupnya belum sampai menyukai berkebun, ya kita tunjukkan bahwa berkebun itu menyenangkan. Berkebun itu ada manfaatnya gitu. Kalau tadi menunjukkannya ke anak, kali ini menunjukkan ke suami, menunjukkan ke pasangan hidupnya gitu. Jadi aura kebahagiaannya itu terlihat. Harusnya suami kita yang support istrinya tuh pasti akan mendukung kok, insya Allah ya. Kalau istrinya bahagia kan pasti anaknya bahagia juga gitu, apalagi suaminya gitu. Oke, atau bisa juga pasangannya jadi seksi dokumentasi ya. Nah, mungkin nggak mau dilibatkan ya. Iya, jadi seksi dokumentasi lah, nggak apa-apa lah. Pertanyaan dari Kak Ratna. Assalamualaikum Kak, kami kadang berkebun untuk membuat mereka mau bergabung, ngajak buat video perkenalan media tanam, benih, pupuk, karena kami di rumah jualan media tanam dan yang lain. Jadi sering mendelegasikan tugas ke kakak. Sejauh ini sudah sedikit mengerti tentang berkebun, walau penanaman tauhid masih kurang. Nah, oke. Teknisnya sih. Jadi anak-anak udah suka berkebun, tapi penanaman tauhidnya tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, itu sebenarnya alhamdulillah sudah suka berkebun ya, kayak aku bilang tadi di slide aku sebelumnya, bahwa pengalaman berkebun itu justru pengalaman yang dekat sekali dengan penanaman tauhid. Kenapa? Kayak tadi jualan media tanam, jelasin ke anaknya tentang tanah. Tanah itu ada di Al-Quran loh, gitu. Oh iya, coba yuk kita sama-sama baca di Al-Quran, yuk kita cari. Coba, misalnya anaknya umur berapa? Umur 7 tahun gitu, atau umur 8 tahun. Coba kakak, kita main games. Cari di Al-Quran yang ada terjemahannya bahasa Indonesianya tanah gitu. Coba cari di surat apa gitu. Tadi cari nih misalnya, oh ternyata tuh tanah itu begini gitu. Atau misalnya tentang pohon gitu. Coba cari di Al-Quran tentang pohon. Oh ternyata ada di surat Ibrahim ayat 24 gitu. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Wah, ternyata kalau kita ngomong, kita berbicara hal-hal yang baik, itu ternyata seperti pohon ya, gitu. Jadi, bagus banget Mbak kalau dia sudah memang senang berkebun, dan apalagi orang tuanya menjual media tanam gitu ya, langsung tinggal didekatkan sama tadaburnya aja. Insya Allah lebih penanaman tauhidnya lebih baik. Dan kalaupun diajak ngobrol kayak yang tadi contoh atau aplikasi jawab dengan tauhidnya, ayo mulai segala sesuatu perkataan, tanggapan atau jawaban itu mulainya dengan kata Allah dan Rasulullah. Terus selipkan di keseharian, gunakan bahasa yang sesuai untuk anak-anaknya gitu. Kaitkan dengan sains misalnya, dengan ilmu pengetahuan kayak kok ini tanahnya kering ya. Kenapa kering ya? Oh, ternyata dia tidak mendapatkan air gitu. Air, kalau misalnya air berarti kayak hujan ya. Hujan itu gimana ya cara terjadinya hujan? Oh, ternyata ada di Al-Quran gitu. Ayo kita buka Al-Quran sama-sama yuk. Kayak gitu. Jadi tinggal dipoles lagi aja nih penanaman tauhidnya. Karena suka berkebunnya itu insya Allah pengalaman berkebunnya udah fitrah banget untuk mengenalkan ketauhidan ke anaknya. Gitu. Aku jadi tertarik, kan berkebun itu nggak selamanya panen ya Kak. Ada juga gagal panennya. Gimana caranya biar anak ketika gagal panen pengen nyoba lagi? Enggak dia, ya Allah malah karena kita ini Allah sayang makanya menumbuhkan. Ketika gagal malah berpikir, ya Allah nggak sayang sama aku. Nah, itu gimana menjawabnya? Bukan yang nggak sayang sih, tapi apa ya Kak? Nah, itu tadi aku bilang, ini kita harus sering-sering latihan nih. Insya Allah kalau sering-sering latihan jawab dengan tauhid, semakin orang tuanya semakin jagoan untuk menjawab pertanyaan anak kayak gitu ya. Mungkin ini pernah terjadi juga di anakku. Kenapa kok tanaman ini kok mati? Emangnya Allah nggak sayang ya sama tanaman ini kok mati sih, Bunda? Kan kita padahal udah siramin tanamannya, kita udah kasih segala macam gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa kasih tahu ke anaknya bahwa mungkin Allah lagi kasih kita pengetahuan nih Kak. Kira-kira kalau misalnya tanaman yang mati, coba deh kita observasi lagi. Kemarin-kemarin kira-kira apa yang salah ya gitu.
kira-kira kemarin-kemarin kita kurang apa ya gitu. Tapi kita jangan menyerah ya Kak, kan Allah itu kan kasih kita sesuatu itu kan berarti ada baiknya gitu. Kan Allah yang Maha mengetahui. Pasti Allah tahu deh kenapa kita dikasih tanamannya mati gitu. Jadi balik lagi gimana caranya orang tua iniin ke anaknya bahwa jangan menyerah gitu. Ini mungkin satu pengalaman yang bisa membuat anaknya jadi semakin kuat ya, semakin mau berusaha gitu. Yeay, jadi jangan patah semangat karena gagal sekali. Yes. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya teman-teman? Di kolom chat sih pertanyaan sudah habis. Yes. Jadi, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, segala sesuatu yang buruk datangnya dari aku. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanya lagi atau pengen tahu tentang Jawab dengan Tauhid, jangan lupa follow Hanah Indonesia, kemudian cari hashtagnya Jawab dengan Tauhid, atau lihat dengerin podcastnya. Insya Allah banyak sekali informasi tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan Jawab dengan Tauhid dalam membersamai anak. Begitu kasanya. Iya, terima kasih banyak Kak Ayu. Jazakillah khair kathiran. Semoga Allah membalas semua ilmu-ilmunya. Amin ya Allah. Pada intinya sih kita ciptaan Allah, anak juga ciptaan Allah. Berarti semua kaidah-kaidahnya itu ada dalam Allah dan Allah ngasih dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi intinya kembali pada gimana cara kita belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, semoga teman-teman dapat insight yang baik. Semoga diaplikasikan dengan sangat baik di rumah. Kalau ada kebingungan bisa dengar podcastnya lagi atau DM Hanah ya. Yes. Kalau bingung tentang cara berkebunnya bisa DM Agri Quran. Iya, betul sekali ya. Silakan DM Agri Quran. Insya Allah Agri Quran pasti banyak sekali bisa bantuin ya. Oke, sekian dari kita. Aku kembalikan ke Kak Fajri. Silakan Kak Fajri. Masya Allah, keren. Istilahnya mantul kalau anak milenial sekarang bilangnya. Mencoba mengimajinasi sebenarnya, membuat karena saya suka memikirkan yang aneh-aneh. Jadi kayak pertanyaan tadi tuh saya imajinasikan, kayaknya seru juga nih, gitu kan. Jadi kepikiran, wah, punya anak seru kali, gitu. Itulah pokoknya. Keren Kak Ayu dari Hanah Indonesia dan Kak Sonya, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga membuat saya jadi banyak berimajinasi dan nambah ilmu. Dan semoga kita bisa nerapin, udah ada teorinya, udah tahu caranya, tinggal kita terapinnya bagaimana. Nah sebelum aku tutup, ada beberapa yang bukan intisari sih sebenarnya. Kalau intisari nanti kesimpulan aja, ada beberapa poin tadi udah disebutin juga satu oleh Kak Sonya. Jadi kalau aku yang pertama mungkin sebagai orang tua satu harus konsistensi. Dalam arti konsistensi di sini ngelihat dari visi misi, kita konsisten nggak sih sama visi misi keluarga ini, dan kalau mungkin belum ada visi misi bisa dibikin. Jadi konsistensi diukurnya melalui dari visi dan misi apa yang udah kita buat dan bagaimana keluarga itu menjalaninya. Terus yang kedua, tadi udah sama Kak Ayu, jangan pernah lelah gitu. Karena memang sebenarnya ketika anak bertemu hal-hal yang baru pasti orang tua yang akan ditanyakan pertama kali. Dan di situ orang tua harus, tadi udah jawab, harus kreatif menjawabnya, walaupun sebenarnya anak-anak pasti nanyanya itu lagi gitu. Dan itu dia jangan pernah lelah untuk menjawab pertanyaan anak. Terus yang ketiga, sama dari orang tuanya sendiri, jangan pernah berhenti untuk belajar.
Karena mungkin nggak kebayang, mungkin nanti anak kita, anaknya kita, maksudnya anak Bapak Ibu dan teman-teman, nemu bakat yang kita nggak di bidang kita, atau yang nggak kita arahkan. Dia punya sesuatu yang bisa nggak terduga-duga gitu, sehingga kita harus siap dan untuk memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana ke arah tauhidnya. Keren. Ini keren banget acaranya. Terima kasih Kak Ayu, Kak Sonia. Nah, sebelum kita akhiri, aku dan tim mau foto bersama. Mungkin teman-teman bisa nyalain video kameranya. Tadi juga sempat ada ibu sama anaknya juga yang ikut. Wah, keren deh. Kakak Amin sudah standby. Boleh dikasih aba-aba ya, Kak? Siap. Sebentar Kak, saya cek dulu. Mungkin ada yang masih belum nyalakan kameranya yang mau ikut. Ayo Kak, aku hitung 1 sampai 5, tapi hitungnya dari 5 ke 1. 5, 4, 3, 2, sedang banyak yang mempersiapkan. Kita ulang lagi. 2, 1, ya. Oke, sudah. Satu kali lagi deh mungkin. Siapa tahu ada yang terlambat. Hitungnya kalau yang sekarang dari 3. Kak Admin, oke? Dari 3 ya. 3, 2, 1. Nah, sudah. Kakak-kakak jangan tutup kamera dulu. Dan sekarang kakak-kakak juga atau teman-teman ibu dan ayah bisa mengaktifkan mikrofonnya. Jadi sekalian ada video dan ada mikrofonnya nyala, mengucapkan terima kasih kepada Kak Sonia dan Kak Ayu selaku pemateri. Bareng-bareng, tapi ada abu-abanya kita bisa ngucapinnya bareng-bareng. Kita hitung bareng-bareng untuk mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan moderator kita pada hari ini. Hitungan 3, kita bilang terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih ya, Kak Ayu. Jazakumullah Semoga jadi amal jariah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Ayu. Intinya jadi saya banyak ngucapin terima kasih karena emang terbayang-bayang. Jadi pengen punya anak. Demikianlah akhir dari Agri Talks hari ini. Tapi jangan bersedih karena untuk di bulan-bulan berikutnya nanti juga diadain lagi oleh tim Agri Quran. Terus pantau dan jangan lupa bukan subscribe, like aja di Instagram. Terus pantau juga Hana Indonesia untuk siapa tahu ada yang mau konsultasi dengan atau share dengan Kak Ayunya. Gitu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mari sama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, saya Abgusta Fajri Wiranata yang dipanggil Fajri selaku MC ini. Atas kekurangannya mohon dimaafkan dan lebihnya hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajri. Terima kasih Fajri. Sama-sama. Terima kasih Kak Fajri.